Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita absen-absen dulu nih. Kalian dari daerah mana aja? Dari Blitar, terus dari Lampung, Pekalongan, Pekanbaru, sampai Denpasar pun ada, Jayapura pun ada. Nah, dari luar negeri pun seperti biasa, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura udah banyak banget yang masuk. Terima kasih ya. Kita selalu doakan yang terbaik untuk kalian semua yang nonton. Semoga kalian semua itu panjang umurnya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, tidak lupa pula bagi teman-teman dan saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya tetap lancar ya. Berhubung suasananya ini lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Ini tuh ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ceritanya itu ada seorang anak misterius yang hadirnya itu waktu bulan Ramadan aja. Ada pertanda apa ini? Nah, pasti banyak banget dong dari kalian yang penasaran dengan ceritanya. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, kisah itu tuh menceritakan sebuah desa yang ada di daerah Batam. Nah, di sana tuh warganya itu seperti biasa pada umumnya bulan Ramadan. Mereka tuh ya berpuasa, terus tarawih, tadarus. Pada umumnya, pada biasa-biasa aja. Nggak ada hal-hal yang unik ataupun yang aneh. Tapi suasananya itu seketika berubah dengan adanya saat muncul anak ini. Seorang gadis dengan berpakaian lusuh, compang-camping, ya kayak gembel gitulah. Terus anak ini tuh menggoda setiap warga yang ada di sana. Warga yang sedang bekerja digoda, warga yang sedang duduk-duduk digoda, anak-anak kecil, remaja, itu digoda semua oleh anak ini, anak misterius ini. Gadis kecil ini tuh ya jujurnya memang normal-normal aja. Tapi dia tuh menggoda sambil membawa roti isi daging dan es kelapa. Bayangin aja nih ya, ada anak kecil di bulan puasa bawa roti sama es kelapa. Keliling kampung, godain orang-orang. Pasti jengkelin banget dong ya, ini jengkelin banget. Ini anak keliling-keliling godain orang berpuasa. Ditambah saat itu tuh suasananya begitu terik dan panas. Orang dewasa pun pasti tergoda. Udah bayangin aja deh, ada anak kecil, enggak saudara kita deh, ada keponakan kita bawa es, bawa makanan, godain kita yang lagi puasa. Udah sini nahan-nahan lapar, nahan-nahan haus, dia tuh bawa es. Bayangin aja esnya itu es kelapa dengan buih-buih dingin-dinginnya itu, yang tetesan-tetesan esnya itu seger banget pastikan ngerasainnya. Itu menggoda-goda orang-orang, menggoda-goda anak-anak sebayanya. Nah, semua warga pun gempar dengan kejadian itu. Sebenarnya itu anak siapa dan siapa bocah ini itu. Tapi ketika anak ini dinasehatin orang dewasa untuk jangan melakukan hal itu, nggak baik. Di bulan puasa nggak boleh keliling-keliling dan menggoda-goda orang yang sedang berpuasa dengan es dan rotinya itu. Tapi bocah itu malah berani, dia tuh malah melotot. Seakan-akan dia tuh nantang sekalian gitu sama orang dewasa. Tidak sedikit dari mereka itu yang malah takut dengan anak kecil itu. Karena dia tuh melotot, takut gitu. Lihat mimik wajahnya itu takut. Dan akhirnya kegemparan ini pun sampai di telinga seorang ustadz. Nah, ustadz ini tuh namanya Lukman. Nah, Lukman ini adalah seorang ustadz yang ahli agama. Dia tuh terpandang, dianggap orang pinter oleh warga-warga sekitar. Ngerti lah pokoknya, dia tuh ngerti bahwasanya hukum-hukum agama Islam dia tahu. Nah, Lukman ini juga termasuk tokoh agama di sana. Nah, berita ini pun sampai ke telinga Lukman. Ada warga yang melapor bahwasanya ini anak itu memang bandel, suka godain-godain orang puasa, suka bawa-bawa es kelapa kemana-mana, dan itu dilakukan tidak hanya sehari 2 hari. Berita ini sampai ke telinga Lukman. Lukman pun ya memutuskan untuk cari tahu siapa anak itu dan kenapa dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji ini. Nah, akhirnya Lukman ini, seorang ustadz itu nungguin anak itu di tempat biasa dia muncul. Bener saja, dia muncul itu di jam 12 lewat, di mana harinya lagi panas-panasnya, lagi lapar-laparnya. Untuk orang puasa jam segitu tuh udah nggak karuan. Udah banyak yang mutusin udah nggak lanjut lagi puasa, udah nyerah aja. Udah banyak banget. Ditambah anak itu datang sambil membawa es sama roti keliling kampung. Nah, kejadian ini dicegat sama si Lukman, datang ke situ. Dilihatlah anak itu sama si Lukman. Mereka saling bertatapan. Nah, bukannya takut, tapi si anak itu malah berani, malah nantangin orang yang mencegatnya. Siapa aja, pasti dipelototin dia itu. Anak itu melotot sama si Lukman, berani gitu. Dipeganglah kepalanya sama si Lukman, dielus. Tapi dia merontak, seakan-akan nggak mau dielus sama si Lukman itu. Dipegangilah dia. Si Lukman membacakan Bismillah. Lalu seketika anak itu pun nurut, langsung nurut sama si Lukman.
diem dia anteng. Anak itu dituntunnya sama si Lukman masuk ke rumahnya, masuk ke rumah Lukman di sana. Setelah masuk di rumahnya, duduk di sana. Nah, si Lukman tuh mau interogasi dia, mau ngomong, kenapa kamu malah keliling-keliling kampung sambil bawa es sama roti, menggoda setiap orang-orang yang ia temui. Padahal bahwasanya ini tuh lagi bulan puasa. Harusnya anak itu tuh belajar puasa, menghormati orang-orang puasa, ikut merayakan bulan puasa. Bukannya malah keliling-keliling sambil bawa es sama roti, godain orang-orang. Itu tuh nggak baik. Lukman mau ngomong kayak gitu, tapi ucapannya belum keluar. Anak itu langsung berdiri. Kenapa? Kenapa Bapak melarang saya makan dan minum es dan roti saya? Bukankah makanan ini dan minuman ini tuh punya saya, hak saya? Kenapa saya nggak boleh makan dan minum? Anak itu berdiri, seakan-akan nantang. Dia tuh udah tahu, pasti nggak diperbolehkan makan dan minum. Bahwasanya Lukman itu nyuruh dia datang ke rumahnya, pengen ngelarang semua tingkah lakunya. Seakan-akan dia udah tahu. Anak itu berdiri, nantangin si Lukman. Lukman langsung ngomong, bukannya ini bulan puasa. Harusnya kamu itu ikut puasa. Jangan menggoda-goda orang-orang yang sedang berpuasa. Lukman belum selesai ngomong ini. Belum selesai ngomong pengen ceramain si anak kecil ini. Nah, bocah itu malah melotot lalu ngomong, bukankah kalian semua yang melakukan hal ini kepada kami selama 11 bulan di luar bulan puasa? Bukankah kalian yang mempertontonkan kemewahan kalian di 11 bulan selain bulan Ramadan? Saat kami sedang kelaparan, orang-orang miskin, saat kami membutuhkan makanan, saat kami membutuhkan tempat bernaung, kalian malah memamerkan kekayaan kalian semua. Nah, bukankah kalian semua yang justru menimbun makanan, menimbun harta kalian saat kami berada di garis kemiskinan? Nah, bukankah justru kalian juga yang tertawa-tawa bahagia saat kami menangis di garis kemiskinan kami? Dan bukankah kalian juga yang sedikit-sedikit berobat mahal, sedangkan kami sakit hingga akhirnya mati karena tidak mempunyai harta ataupun uang untuk berobat? Nah, bukankah kalian berpuasa hingga sampai beduk maghrib saja? Setelah itu kalian makan mewah lagi, menimbun makanan untuk berbuka puasa. Sedangkan kami itu apa? Orang-orang miskin tidak bisa makan seperti kalian. Dan ketahuilah Tuhan, kalian hanya berpuasa dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Sedangkan kami selalu berpuasa. Kami tidak pernah sahur dan kami tidak pernah berbuka. Dan sekarang kenapa kalian mempermasalahkan karena saya makan di depan kalian di bulan puasa ini? Kenapa kalian mempermasalahkan hal ini? Bocah ini terus ngomong di depan Lukman, seakan-akan menghakimi dia, malah balik menghakimi. Dia tuh protes, seakan-akan tuh protes bahwasanya kenapa kalian tuh mempermasalahkan? Aku tuh makan cuman hari ini gitu loh. Kalian orang-orang kaya selalu makan, selalu memamerkan kemewahan kalian. Sakit sedikit langsung berobat. Kalian selalu makan enak di depan orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Sedangkan orang miskin kadang tidak pernah berbuka puasa, tidak pernah juga sahur. Kalau dia sakit, dia tidak mempunyai duit gitu, tidak mempunyai biaya untuk ke rumah sakit. Kadang dia juga sampai mati dan meninggal karena sakit itu, karena keterbatasan keadaan. Sedangkan orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai harta itu malah pamer di atas penderitaan orang-orang miskin. Seakan-akan bocah itu protes dengan si Lukman, dengan keadaan ini. Malah balik menghakimi si Lukman. Dan tidak cukup sampai di situ saja. Bahkan si bocah ini tuh menghakimi Lukman itu sampai ke dalam-dalamnya. Apa yang telah kalian perbuat dengan kami orang miskin? Apa yang sudah kalian lakukan gitu loh? Apa kalian sudah membantu kami? Padahal sejatinya ada hak kami di dalam harta kalian. Kenapa kalian mempermasalahkan hal ini? Seakan-akan tuh menghakimi terus. Lukman tuh cuma bisa diem aja melihat si anak ini terus ngomong, terus mencerocos, terus menghakimi orang-orang gitu. Kenapa Lukman malah belain orang-orang itu? Bukan belain orang-orang yang harusnya dibela, orang-orang yang membutuhkan. Seakan-akan kejadian ini si bocah ini tuh keliling kampung sambil membawa makanan, sambil membawa minuman, tuh protes kepada mereka-mereka yang selalu memamerkan harta mereka, selalu memamerkan makanan-makanan mereka di atas penderitaan orang lain. Seakan-akan memberi tanda bahwasanya gantian. Kalian dulu suka pamer harta, suka pamer makanan saat kami orang miskin tidak bisa apa-apa. Saat kami orang miskin kelaparan, saat kami orang miskin tidak mempunyai harta. Seakan-akan bocah itu protes keliling-keliling kampung itu kayak gitu. Nah, sekarang dia protes di depan Lukman, kenapa sekarang bahwasanya orang miskin makan di depan orang kaya saat bulan puasa dipermasalahkan.
Kenapa? Lukman nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa termenung bengong. Apa yang dikatakan anak kecil ini itu memang benar. Selama ini orang miskin itu diabaikan. Mereka orang kaya itu terlalu sibuk dengan harta mereka, nggak pernah ngurusin orang miskin. Bahwasanya memang benar harta mereka, kekayaan mereka, bahwasanya itu ada sebagian hak milik orang lain yang harus dinafkahkan, harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu. Dan tiba-tiba suara lantangnya, suara kerasnya tiba-tiba turun menjadi suara lirih dan merintih. Anak itu merintih seakan-akan meminta belas kasihan kepada si Lukman. Kenapa kalian orang-orang kaya selalu menimbun makanan-makanan kalian di rumah? Selalu menimbun harta-harta kalian di rumah, tidak memperdulikan kami orang miskin. Seakan-akan tidak tahu bahwasanya kami kelaparan di luar sana. Seakan-akan harta itu kalian miliki seutuhnya. Kenapa kalian terlalu percaya demikian? Dan seakan-akan bahwasanya semua harta kalian itu tidak akan pernah meninggalkan kalian. Seakan-akan bumi itu tidak akan pernah menyentuh dengan panasnya matahari. Seakan-akan harta itu membutakan kalian semua dan tidak bisa melihat kami yang membutuhkan. Bukankah agama kalian itu menyuruh atau mewajibkan kalian untuk menolong sesama, membantu sesama yang membutuhkan? Kenapa kami butuh, kalian seakan-akan buta? Seakan kalian itu tertutupi oleh banyaknya harta kalian, kemewahan kalian. Di bulan Ramadan seperti ini pun kalian tetap saja sibuk dengan ngurusin berbuka puasa kalian. Kalian terlalu sibuk mengurusi untuk menjelang Idul Fitri, untuk lebaran. Sedangkan kami tidak pernah lebaran. 12 bulan lamanya kami selalu berpuasa. Kalian selalu menonjolkan harta-harta. Kalian selalu bermewah-mewahan dengan harta kalian dengan berbasis agama. Seakan-akan agama itu harus mewah, harus ini. Sedangkan kami yang membutuhkan, kalian tidak pernah membantunya. Setelah bocah ini menghakimi si Lukman yang hanya bisa terdiam itu, bocah itu pergi. Keluar dari rumahnya si Lukman. Lukman masih saja diam, termenung. Nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, saat Lukman bangun dari kebingungannya, melihat anak itu sudah tidak ada di hadapannya, dia lalu keluar, melihat sosok anak itu berjalan keluar dari rumahnya dan beranjak pergi, dan perlahan-lahan menghilang saat di kejauhan. Lukman pun lari. Di depan-depan rumah warganya itu ada beberapa orang. Itu ditanya, kalian lihat anak itu nggak keluar dari rumah saya? Enggak, Pak Ustadz. Dari tadi saya lihat ke rumah Pak Ustadz. Kami menunggu anak itu keluar dengan Pak Ustadz. Tapi nggak ada yang keluar dari sana. Hingga akhirnya Pak Ustadz yang keluar. Loh, kalian nggak lihat anak itu keluar? Ternyata si warga itu nggak lihat anak kecil itu yang keluar dari rumahnya si Lukman. Seakan-akan nggak ada yang lihat. Yang malah yang mereka lihat itu malah Lukman yang keluar dari rumahnya. Nggak lihat anak itu. Sedangkan si Lukman lihat anak itu keluar dari rumahnya dan beranjak pergi. Lukman langsung mengejar anak itu ke arah dia pergi. Sampai di depan jalan, pinggir jalan ketapang itu. Dia itu Lukman bingung, lihat ke kiri, lihat ke kanan. Kemana anak itu? Di mana anak itu? Tapi nggak ada, jejaknya pun hilang, nggak kelihatan. Lukman bingung, tanya ke sana kemari, itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Nah, setelah kejadian itu, si anak itu bahkan tidak pernah muncul lagi di sana, di desa itu. Lukman yang ketakutan akhirnya pulang, seakan-akan disadarkan langsung oleh Tuhan siapa sebenarnya sosok itu. Lukman langsung ambil sajadah dan sholat. Dia tuh langsung taubat. Ternyata bahwasanya dia tuh banyak dosanya, banyak salahnya. Ternyata si Lukman itu terlalu lalai menggunakan harta-hartanya hingga dia lupa dengan orang yang membutuhkan. Lukman tuh taubat, sholat di sana, langsung sholat. Setelah kejadian itu, bocah itu nggak pernah muncul lagi. Seakan-akan bocah itu datang sebagai peringatan kepada warga sana bahwasanya banyak orang yang membutuhkan harta mereka, yang membutuhkan pertolongan mereka. Janganlah lalai menggunakan harta mereka untuk kepentingan pribadi dan melakukan dosa. Seakan-akan bocah itu memperingati mereka di bulan puasa itu. Nah, si Lukman yang mengalami kejadian ini, dia tuh bertekad ingin menceritakan semuanya kepada orang-orang. Agar mereka tuh tahu bahwasanya selama ini yang dilakukan adalah salah. Ternyata di belakang kita, di samping kita ada orang-orang yang terlupakan, yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita. Dan Lukman akhirnya bertekad seperti itu, ingin berdakwah di bulan puasa itu, ingin menyebarkan kebaikan, ingin membantu sesama, ingin membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang diambang kemiskinan. Dia ingin membantu semua warga yang ada di situ. Nah, begitulah kisah dari anak misterius yang muncul di bulan puasa. Seakan-akan anak itu memberi pelajaran, memberitahu kita bahwasanya itu ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita itu nggak usah terlalu sombong,
Kita cuma puasa di bulan Ramadan aja, 1 bulan dalam 1 tahun. Sedangkan di luar sana ada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita itu berpuasa hampir 12 bulan lamanya. Tidak pernah sahur, tidak pernah berbuka. Mereka makan jika ada saja. Ya karena membutuhkan, karena keterbatasan mereka itu. Seakan-akan anak itu memberi pelajaran. Itu untuk kita. Bahwasanya harta yang kita miliki ada sebagian milik mereka. Nah, semoga kisah ini jadi pelajaran untuk kita. Kita dapat mengambil nilai-nilai hidup dan nilai-nilai baik untuk dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Nah, bagi kalian yang ingin komen-komen, memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, bagi kalian semua yang ingin ngirimin kisah-kisah kalian dan cerita-cerita unik kalian bisa tuliskan atau kalian bisa kirim lewat Instagram atau WA di bawah ini. Nah, tunggu video-video dari kami berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.